Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamal dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Mulya dari kelompok 4 tingkat 3B S1 Perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani dari kelompok 4 tingkat 3B. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Sriyanti dari kelompok 4 tingkat 3B. Vertigo adalah perasaan seolah-olah penderita bergerak atau berputar yang biasanya disertai dengan mual dan kehilangan keseimbangan. Vertigo bisa berlangsung hanya beberapa saat atau bisa berlanjut sampai beberapa jam, bahkan hari. Penderita kadang merasa lebih baik jika berbaring diam, tetapi vertigo bisa terus berlanjut meskipun penderita tidak bergerak sama sekali. Bagi masyarakat awam, vertigo disebut juga dengan 7 keliling. Vertigo bukan merupakan suatu penyakit, tetapi merupakan suatu kumpulan gejala atau sindrom yang terjadi akibat gangguan keseimbangan pada sistem vestibular atau gangguan pada sistem saraf pusat. Selain itu, vertigo dapat pula terjadi akibat gangguan pada alat keseimbangan tubuh yang terdiri dari reseptor pada visual atau retina, vestibulum, dan proprioseptif. Vertigo ini disebabkan oleh kelainan di dalam telinga, di dalam saraf yang menghubungkan telinga dengan otak, dan di dalam otak sendiri. Vertigo juga bisa berhubungan dengan kelainan penglihatan atau perubahan tekanan darah yang terjadi secara tiba-tiba. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab utama dari vertigo. Yang pertama yaitu keadaan lingkungan, misalnya mabuk laut atau darat. Yang kedua yaitu obat-obatan, alkohol atau gentamisin. Yang ketiga yaitu kelainan sirkulasi, misalnya gangguan fungsi otak karena berkurangnya aliran darah ke salah satu bagian otak, arteri vertebral dan arteri basiler. Yang ketiga yaitu kelainan telinga, misalnya infeksi telinga di bagian dalam kanal bakteri, labirintitis, infeksi labirin di dalam telinga, dan peradangan infeksi vestibuler. Dan yang kelima yaitu kelainan neurologis, misalnya tumor otak, patah tulang, tengkorak yang disertai dengan cedera pada labirin, kesarapan dan keduanya, dan tumor yang menekan saraf vestibularis. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis vertigo. Yang pertama, vertigo periperalis. Vertigo periperalis terjadi jika terdapat gangguan di saluran yang disebut kanalis semisirkularis, yaitu telinga bagian tengah yang bertugas mengontrol keseimbangan. Yang kedua yaitu vertigo sentral. Saluran vestibular adalah salah satu organ bagian dalam telinga yang senantiasa mengirimkan informasi tentang posisi tubuh ke otak untuk menjaga keseimbangan. Vertigo sentral ini terjadi jika ada sesuatu yang tidak dapat normal di dalam otak, khususnya di bagian saraf keseimbangan, yaitu daerah percabangan otak dan cerebellum atau otak kecil. Adapun klasifikasi vertigo menurut gejala klinisnya, yang pertama vertigo paroksima. Vertigo paroksima adalah vertigo yang serangannya datang secara mendadak, yang berlangsung secara beberapa menit ataupun hari, kemudian dapat menghilang secara sempurna, namun serangan tersebut dapat muncul kembali secara mendadak. Yang kedua adalah vertigo kronis. Vertigo yang menetap, keluhannya konstan dan tanpa keluhan akut. Kemudian yang ketiga adalah vertigo yang serangannya mendadak atau akut, yang kemudian secara berangsur-angsur berkurang. Tanda dan gejala vertigo periferal atau vestibulogenik. 1. Pandangan gelap dan berputar. 2. Rasa lelah dan stamina menurun. Jantung berdebar. 4. Hilang keseimbangan. 5. Tidak mampu berkonsentrasi. 6. Perasaan seperti mabuk. 7. Otot terasa sakit. 8. Mual dan muntah. 9. Memori dan daya pikir menurun. 10. Sensitif pada cahaya terang.
11. Berkeringat. Vertigo sentral atau non-vestibuler. 1. Penglihatan tanda dan berputar. 2. Sukar menelan. 3. Kelumpuhan otot-otot. 4. Sakit kepala yang parah. 5. Kesadaran terganggu. 6. Tidak mampu berkata-kata. 7. Hilangnya koordinasi. 8. Mual dan muntah. 9. Tubuh terasa lemah. Pengobatan vertigo. Beberapa terapi yang dapat diberikan adalah terapi dengan obat-obatan, terapi fisik atau latihan dan olahraga. Yang pertama ada terapi kasual, yaitu pengobatan dengan meniadakan atau memusnahkan penyebab penyakit sampai pada akar-akarnya. Yang kedua ada terapi simptomatik. Terapi simptomatik yaitu suatu cara pengobatan dengan mengurangi ataupun meringankan gejala penyakit, sedangkan penyebab utamanya yang lebih mendalam tidak dipengaruhi sama sekali. Yang ketiga ada terapi rehabilitatif, di mana suatu terapi pengobatan secara fisik dengan latihan fisik. Adapun terapi lain yaitu satu terapi farmakologi, yaitu di mana pengobatannya hanya diberikan untuk jangka pendek. Gejala-gejala vertigo seperti mual dan muntah, dan yang berat. Pengobatan untuk vertigo yang disebut juga pengobatan subpresan vestibular yang digunakan adalah golongan benzodiazepin antihistamin. Benzodiazepin dapat mengurangi sensasi berputar, namun dapat mengganggu kompensasi sentral pada kondisi vestibular perifer. Selanjutnya yang kedua ada pembedahan, di mana operasi ini hanya dilakukan oleh pasien BPPH yang telah menjadi kronik dan sangat sering mendapat serangan BPPH yang hebat. Bahkan setelah melakukan manuver yang telah disebut, terdapat dua pilihan intervensi dengan teknik operasi yang dapat dipilih, yaitu transaksi saraf ampula posterior dan oklusi kanal posterior semiskular. Cara pencegahan dan penanganan vertigo. F. Pencegahan vertigo. Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya vertigo, antara lain: A. Tidurlah dengan posisi kepala agak tinggi. B. Bangunlah secara perlahan dan duduk terlebih dahulu sebelum Anda bangun. C. Hindari posisi membungkuk bila mengangkat barang. D. Hindari posisi mendorong kepala, misalnya saat mengambil suatu benda di tempat tinggi. E. Menggerakkan kepala secara perlahan dan hati-hati ketika beraktivitas. F. Menyalakan lampu ketika terbangun di malam hari. G. Duduk sejenak sebelum beranjak dari kasur setelah bangun tidur. H. Hindari gerakan meregangkan leher, misalnya ketika ingin melihat sesuatu melalui celah yang tinggi. G. Penanganan vertigo di rumah. Berikut adalah cara penanganan di rumah ketika terjadi vertigo, yaitu: A. Buat lingkungan tenang. B. Hindari kebisingan. C. Hindari ketinggian. D. Berusaha tenang ketika gejala kambuh, rasa gelisah yang muncul dapat memperburuk kondisi. E. Segera duduk jika vertigo muncul. F. Posisikan duduk atau berbaring. G. Hindari dari benda-benda tajam. H. Jika terjadi nyeri, anjurkan teknik relaksasi nafas dalam. I. Kompres air hangat. J. Jika keluhan memburuk, rujuk segera ke sarana kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit.